Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Dijaya dengan NIM 2200011187. Teman saya bernama Bintang Rifai dengan NIM 2200011392 dan Dika Afi dengan NIM 2200011186. Pada tugas kali ini saya akan mereview poin-poin yang ada pada artikel terkait kerangka kerja berbasis data besar untuk meramalkan berbasis permintaan dengan pengaruh variabel bauran pemasaran. Baik, langsung saja. Masalah dan tujuan dari artikel di atas: mengatasi peramalan dalam membentuk permintaan dengan variabel bauran karena banyaknya peramalan yang salah mengakibatkan pemasaran kurang baik, dan bertujuan untuk menyelidiki kontribusi kegiatan pemasaran, promosi permintaan, historis, dan faktor-faktor lain, memprediksi dan mengembangkan kerangka kerja berbasis pengklarifikasi fusi berbasis data besar, juga disebut perkiraan permintaan, yang dapat membentuk dan merasakan merespon permintaan pelanggan nyata. Ketersediaan informasi tepat waktu tentang kebutuhan pelanggan di masa depan merupakan faktor kunci keberhasilan bisnis apapun. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan peran aktivitas pemasaran promosi sebagai preditor yang dikombinasikan dengan riwayat penjualan dan permintaan, penelitian ini memodifikasi dan menguji perkiraan berbasis permintaan yang dikembangkan dan menyelidiki kinerja atau efisiensi kerangka jaringan secara fusi dalam mengevaluasi efisien pembentukan permintaan dan efek penginderaan, amplifikasi stok bersih, dan efek bullwhip. Studi saat ini menawarkan wawasan menarik dalam 3 cara. Cara yang pertama, sepanjang pengetahuan kami, studi ini adalah yang pertama yang menyelidiki kontribusi kegiatan pemasaran promosi, pertimbangan historis, dan faktor lainnya, serta mengembangkan kerangka kerja berbasis data besar untuk membentuk, merasakan, dan meningkatkan permintaan. Mencetak akurasi model deret waktu menggunakan pengklasifikasi berbasis fusi ANN di lingkungan data besar. Kedua, hasil eksperimen kami menunjukkan bahwa model yang diusulkan berkinerja lebih baik dibanding metode perkiraan tradisional. Ketika kami mensimulasikan dampak dari rencana efektivitas pemasaran yang berbeda dan mengidentifikasi opsi yang paling layak sambil memaksimalkan pendapatan dan ROI dari masing-masing sumber berikut. Pertama, saluran pemasaran. Kedua, efek peluruhan ad stock yang ditunjukkan dengan waktu paruh iklan. Dan yang ketiga, dampak iklan terhadap penjualan. Ketiga, analisis lanjutan kami lebih lanjut menunjukkan bahwa usulan kerangka kerja berbasis data besar memberikan hasil pekerjaan yang lebih baik setelah menghubungkan perkiraan permintaan dengan data pasokan. Hal ini juga menghitungkan keuntungan yang semakin berkurang. Secara teratur memantau efektivitas periklanan dan menyarankan alokasi optimal dari total pengeluaran pemasaran sambil memaksimalkan efektivitas. Materi yang ketiga, jawabannya yaitu bagian ini membahas berbagai pendekatan yang diadopsi dalam penelitian untuk menangani peramalan permintaan. Selain itu, bagian ini juga memberikan beberapa informasi kontekstual mengenai big data, pemodelan bauran pasar, dan ad stock periklanan. Kumpulan data deret waktu berisi sekumpulan pengamatan yang dihasilkan secara berurutan dalam waktu. Semua jenis organisasi menggunakan kumpulan data deret waktu untuk memperkirakan permintaan bahan baku dan angka penjualan tahun depan. Pertama, model deret waktu digunakan untuk memahami struktur dasar yang menghasilkan data. Yang kedua, untuk memprediksi perilaku masa depan setelah pemasangan model. Selama proses pemrosesan dan perkiraan data, beberapa metode perkiraan pembelajaran mesin digunakan dan diuji untuk mengembangkan
setiap model perkiraan, dan kemudian proses perkiraan terbaik digunakan dalam model utama untuk memprediksi nilai masa depan dan mengungkap pola atau tren musiman. ARIMA, Autoregressive Integrated Moving Average Model, adalah model regresi yang digunakan untuk menghitung koefisien ARIMA pada data stasioner yang mencakup autokorelasi tanpa tren atau musiman. Ada 4 teknik pemulusan yang tersedia untuk peramalan derajat waktu, yaitu eksponensial, eksponensial ganda, rata-rata bergerak, dan Holt Winters. Ketika ada musim, kita tidak boleh menggunakan metode eksponensial, eksponensial ganda, dan rata-rata bergerak. Sekian nomor 3. Kesimpulannya yaitu artikel ini menyempurnakan model peramalan berbasis permintaan yang dikembangkan untuk menciptakan gambaran permintaan masa depan yang akurat, prediksi, dan menghitung keuntungan yang semakin berkurang dari efek iklan. Model perkiraan berdasarkan permintaan menggunakan data penjualan bersama dengan data permintaan dan pasokan serta menghitung dampak iklan terhadap penjualan. Kemampuan permodelan yang tinggi, kemampuan komputasi dan fleksibilitas yang lebih baik membuat usulan model peramalan berbasis data besar ini berbeda di kalangan orang-orang sezaman. Pada penelitian ini, setelah dilakukan pelatihan model peramalan berbasis permintaan berbasis jaringan saraf tiruan secara fuzzy input, benchmarking dilakukan terhadap data time series dengan cara menggabung permintaan, pasokan, kampanye promosi, dan data penjualan praktis. Sekian, terima kasih.